Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bahasan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya. Kali ini merupakan pertemuan kelima, yaitu yang saya akan bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel bentuk yang ketiga. Pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel bentuk pertama dan kedua sudah saya bahas pada pertemuan yang keempat ya. Nah ini C, A dan B, bentuk A dan B sudah saya bahas pada pertemuan keempat. Nah, sementara kali ini saya akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang ketiga, bentuk yang C ya. Itu apa namanya, bahwa saya ingatkan kembali penyangga utama dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini adalah pertidaksamaan kuadrat yang sudah saya jelaskan bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat pada pertemuan keempat. Nah, nanti kita pakai lagi di sini dalam menyelesaikan persoalan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang ketiga, bentuk yang C. Ya. Nah, jadi yang saya bahas pada saat ini adalah bentuk yang C, bentuk yang C. Ya. Untuk memudahkan memahami apa namanya, bagaimana cara menyelesaikan bentuk yang C itu, langsung saya berikan contoh soal. Saya langsung berikan contoh soal ya. Contoh soalnya sebagai berikut ya. Contoh soalnya sebagai berikut ya. Nah, itu contoh soalnya. Ingat, yang saya bahas itu adalah pertidaksamaan nilai mutlak berbentuk fx, nilai mutlak fx begitu. Mutlak fx lebih daripada nilai mutlak gx begitu. Atau itu nilai mutlak fx-nya itu kurang dari nilai mutlak gx. Ini yang saya bahas. Yang saya bahas adalah bentuk yang kecil. Lihat yang kecil itu bentuknya yang saya kotai ini. Ya, itu bentuk yang kecil. Nah, contohnya seperti nampak di layar itu. Bagaimana cara menyesuaikan itu? Di awal tadi saya sudah mengatakan sebagai penyangga utamanya adalah seperti menyesuaikan pertidaksamaan kuadrat. Ya, akan saya jawab. Begitu soal nomor 1 itu x min 1 kurang dari nilai mutlak 2x min 3. Nah, ini sesuai dengan bentuk yang kanan. Kalau ada nilai mutlak fx kurang dari nilai gx, itu seperti itu bentuknya. Ini bisa diasumsikan sebagai fx-nya begitu. Ini bisa diasumsikan sebagai gx-nya. Seperti itu. Maka ingat, kalau ini saya kuadratkan, maka ini juga saya dikuadratkan. Kalau kiri ruas kiri dikuadratkan, maka ruas kanan harus dikuadratkan. Karena sama-sama positif, nilai x mutlak x min 1 kuadrat itu positif, 2x min 3 itu positif. Kalau dikuadratkan, maka tidak akan berubah bentuk. Nah, ini diproses. Ini diproses. Ya. Di kertas yang berbeda biar cukup kertasnya. Saya proses begitu. Nah. Prosesnya itu kan
X min 1 kuadrat kurang dari 2X min 3 kuadrat. Ingat ya, ingat. Nilai mutlak X kuadrat kan sama dengan X kuadrat. Nilai mutlak X min 1 kuadrat berarti nanti ya X min 1 kuadrat. Dan itu. Nilai mutlak X2 X min 3 kuadrat ya sama dengan 2X min 3 kuadrat. Dari ini sudah saya jelaskan di pertemuan kedua. Sehingga ini itu menjadi X min 1 kuadrat kurang dari 2X min 3 kuadrat. Gitu kan. Dengan menggunakan aturan ini. Ini nanti ruas kanan saya jadikan 0 kan jadinya, biar cukup. Berarti X min 1 kuadrat. Begitu. Min 2X min 3 kuadrat negatif. Biar cukup, saya geser ke ini. Jadi ini ruas kanan saya jadikan 0 menjadi seperti ini. Ingat itu nanti kalau ada aturan A kuadrat min B kuadrat itu kan sama dengan A min B dikalikan A plus B kan gitu kan. Nah, ini itu bisa dipandang sebagai A-nya, ini bisa dipandang sebagai B-nya. A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini nanti akan diproses, begitu akan diproses katanya A-nya berarti X min 1. Nah, X min 1 min B, B-nya kan 2X min 3. Min 2X min 3. Gitu. X min 3. Kemudian dikali. Nah, ada yang ganjel. Nah. A-nya itu kan X min 1. X min 1 plus B. B-nya itu adalah 2X min 3. Itu negatif. Ini diproses menggunakan aturan ini. Ya. Nah, kemudian ini diproses. Nah, X min 1 begitu. X min 1 begitu. Nah, X min 1 kalau dibuka kurungnya min 2X plus 3. Hati-hati proses ini. Ini 2X sama X itu 3X, min 1 sama min 3 itu min 4. Gitu, langsung bisa diproses ini. Nah, akhirnya jadinya X min 2X itu min X, min 1 plus 3 itu adalah 2. Adalah 2. Berarti ini plus 2. Ini 3X min 4. Hati-hati tadi negatif. Jadi bentuk yang ini diproses seperti ini menghasilkan ini nanti akan ekivalen dengan min X plus 2 dikalikan 3X min 4. Nah, negatif. Nah, jadi ini diproses dengan menggunakan ini. Menemukan min X plus 2 kalikan 3X min 4 negatif. Ya. Ingat. Menyelesaikan, sekarang ini menyelesaikan persamaan kuadrat, ketidaksamaan kuadrat. Langkahnya adalah menentukan pembuat 0. Jadi ini itu analog dengan ini. Di pertemuan kedua. Berarti apa langkah pertama? Jika menemukan ketidaksamaan itu pembuat 0. Maka yang pertama adalah pembuat 0. Pembuat 0. Pembuat 0. Kan itu kan.
Pembuat 0. Kalau ada X kuadrat min 4 X negatif, pembuat nolnya itu adalah X kuadrat min 4 sama dengan 0. Bahwa ini itu senilai dengan ini. Analog. Ya. Berarti kesimpulannya nanti adalah min X plus 2 dikalikan 3X min 4 itu sama dengan 0. Pembuat nolnya. Ya. Karena menentukan pembuat 0 angkanya. Seperti pembahasan yang kedua. Nah, saya proses itu, Nah, pada kertas yang berbeda. Nah, saya ambilkan kertas. Saya tata kembali. Ya, tidak menceng. Nah. Ya. Ya, itu pembuat 0. Siapakah pembuat nolnya? Nah, kemarin sudah saya katakan pembuat nolnya seperti ini pembuat nolnya. Nah, menentukan pembuat nolnya, saya proses sekarang pembuat nolnya itu. Min X plus 2 dikali 3X min 4 sama dengan 0. Berarti min X plus 2 sama dengan 0. Atau 3X min 4 sama dengan 0. Ini ruas kiri saya kurangi 2 jadi min X. Maka ruas kanan juga saya kurangi 2. Ruas kiri saya bagi min 1 itu X. Ruas kanan harus dibagi min 1, 2. Nah. Yang ini ruas kiri saya tambah 4 jadi 3X. Maka yang ruas kanan juga tambah 4. Yang kiri saya bagi 3 dapat X. Ini juga saya bagi 3. Nah. Berarti kesimpulannya pembuat nolnya itu X sama dengan 2 dan X sama dengan 4/3. Nah itu kan. Berarti X sama dengan 2 atau X sama dengan 4/3. Ini pembuat nolnya. Ya, pembuat nolnya. Nah. Ingat, setelah menentukan pembuat 0, nah ini sama kemarin, ada minta bantuan ruas garis untuk mengetahui area positif atau area negatif. Pembatasnya kan 2 sama 4/3. 2 sama 4/3 itu analog dengan 2 sama min 2 ini. Maka berikutnya nanti, nah, saya taruh di kanannya, dia terbaca. Ini adalah minta bantuan ruas garis. Nah, untuk menentukan di manakah area positifnya sama area negatifnya. Pembuat nolnya itu kan 4/3 sama 2. 4/3 lebih kecil. Posisinya di kiri. 4/3. Nah, sementara 2 itu di kanannya. Nah, di kanannya. Nah, kemudian untuk menentukan kemarin negatif atau positif, di antara min 2 sama 2 itu ada bilangan 0. 0 itu dimasukkan di X kuadrat min 4. Ternyata kalau X kuadratnya, X-nya diganti 0 kan ini yang dilingkari negatif. Sama, yang dilingkari ini kan analog dengan ini. Analog dengan ini. Yang dilingkari ini analog dengan ini. Lihat video pembahasan pertemuan yang keempat. Maka ini nanti X0-nya itu di sini, nanti X0-nya itu di sini. Tidak mungkin di sini karena 4/3 antara 4/3 sama 2 itu bilangan positif. Berarti 0-nya itu di kirinya 4/3. 0 diuji di sini. Nah, kalau X-nya diganti 0 itu 2. Ini 2. Kalau X-nya diganti 0 itu min 4. 2 dikalikan min 4 kan min 8. Negatif. Negatif. Ingat, ini kan sebagai batas antara area negatif dan area positif. Maka ini positif. Ini juga pembatas antara area positif dengan negatif. Maka ini negatif. Gitu ya. Nah, sudahlah. Yang langkah kedua sudah.
Nah, menentukan area positif atau negatif sudah ditentukan. Nah, berikutnya menentukan solusinya nanti. Nah, solusinya. Nah, yang diinginkan kan min X plus 2 dikalikan 3X min 4 kan negatif. Mana yang bertanda negatif? Di kirinya 4/3. Di kirinya 4/3. Sama di kanannya 4/3. Karena yang diinginkan negatif. Maka solusinya adalah X kurang dari 4/3 atau X lebih besar 2. Kenapa pakai atau? Karena untuk ini saja sudah membuat ini negatif tanpa yang ini. Atau dengan ini saja ini bernilai negatif tanpa ini. Sehingga menggunakan atau. Ini solusinya. Sehingga seperti itu. Sehingga nanti kalau ditulis yang tanyakan himpunan penyelesaian, nah berikutnya jadi HP singkatan dari himpunan penyelesaian adalah kalau bisa digunakan X sedemikian hingga X kurang dari 4/3 atau ini simbol atau X lebih besar 2 gitu. Nah, X anggota bilangan real. Ya, seperti itu. Nah, itu langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya seperti menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Nah, seperti itu. Itu contoh yang pertama. Kemudian saya ambilkan kertas sebentar. Ya, saya lanjutkan sekarang. Contoh yang kedua. Nah, jawab gitu. Contoh yang kedua itu nilai mutlak ini kurang dari ini. Nah, kurang dari sama dengan. Hati-hati. Kurang dari sama dengan. Maka ini saya tulis setengah X plus 4 begitu kurang dari X min 3. Ini itu adalah termasuk kategori yang kanan. Nilai mutlak fx kurang dari gx. Ini bisa diasumsikan sebagai fx-nya, ini bisa diasumsikan sebagai gx-nya kan itu. Jadi ini. Nah, ini kalau dikuadratkan maka ini juga kuadrat. Gitu kan. Nah, ingat aturan-aturan main. Nah, jadi tetap, nah ini tetap. Ya, di sini nah. Ini diproses. Diproses nilai mutlak ingat nanti nilai mutlak X kuadrat itu kan sama dengan X kuadrat. Nanti nilai mutlak setengah X plus 4 kuadrat itu sama dengan setengah X plus 4 kuadrat. Mutlaknya hilang. Kemudian nilai mutlak X min 3 kuadrat itu sama dengan X min 3 kuadrat. Mutlaknya jadi hilang. Maka dari aturan ini, nah, nanti ini itu menjadi setengah X plus 4 kuadrat gitu. Kurang dari sama dengan X min 3 kuadrat. Diproses ininya. Ya. Ini itu kalau ruas kanan saya jadikan 0, setengah X plus 4 kuadrat
min X min 3 kuadrat negatif atau sama dengan 0. Ingat aturan, kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu kan A min B, ini selalu terlibat, A plus B kan gitu kan. Maka kan ini bisa diasumsikan sebagai A-nya, dan ini bisa diasumsikan sebagai B-nya kan gitu kan. Maka ini katanya A min B, A-nya kan ini. Jadinya setengah X plus 4 min B, B-nya itu adalah min X min 3 gitu. Nah, dikali A, A-nya itu setengah X plus 4, agak miring karena mau nubruk. Nah, gitu. Nah, saya geser ke sini. Nah, benar itu loh. Nah, plus B, B-nya itu X min 3. Nah, ini negatif. Nah, negatif seperti itu. Saya geser di sini. Saya proses sekarang. Diproses ini nanti setengah X plus 4 min X plus 3. Hati-hati di situ. Permainan tanda. Ini nanti sama dengan setengah X ditambah X. Ini langsung setengah X ditambah X. Ingat, setengah X ditambah X. Nah, ini kan setengah X tambah X. Setengah X ditambah X itu kan sama dengan setengah X plus 2/2X. X itu bisa jadikan 2/2. Berarti sehingga sama dengan 3, 1 tambah 2 itu 3/2X. Jadi nanti ini ditambah ini, jawabnya adalah 3/2X dengan proses itu. Nah, ini 3/2X gitu. 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 itu adalah 1. Nah, itu negatif atau sama dengan 0. Prosesnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah memproses setengah X min X. Setengah X min X. Begitu ya. Yaitu ini memproses ini. Nah, dengan ini. Setengah X min X. Setengah X min X berarti sama dengan setengah X min 2/2X. Hati-hati. 2/2X. Berarti 1 dikurangi 2 itu min 1 min setengah X. Jadi ini diproses dengan ini menghasilkan min setengah X. Jadi itu jadinya min setengah X. 4 ditambah 3 itu 7. Ini itu 3/2X plus 1 negatif. Nah, berarti ini setelah diproses. Ini setelah diproses menghasilkan ini. Nah, disederhanakan jadi ini ekuivalen dengan min setengah X plus 7 begitu kalikan 3/2X plus 1. Nah, itu negatif. Nah, tadi diproses seperti itu. Maka sama dengan ini. Lanjutnya, ketidaksamaan kuadrat itu menyelesaikannya pertama pembuat 0. Sudah saya jelaskan kenapa harus pembuat 0 untuk mencari pembatas antara area positif dan area negatif. Maka yang pertama adalah pembuat 0. Ingat, kalau X kuadrat min 4 pembuat 0-nya ya X kuadrat min 4 sama dengan 0. Ini itu analog dengan ini. Nah, analog dengan itu. Maka ini nanti min setengah X plus 7 dikalikan 3X plus 1 sama dengan 0. Ini itu analog dengan ini.
Berarti untuk pembuat nolnya, X kuadrat 4 sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0. Seperti itu. Ini langkah pertama untuk menyelesaikan sebuah pertiksamaan, termasuk pertiksamaan kuadrat dalam hal ini. Maka diproses di kertas yang lain, pembuat nolnya itu. Nah, siapakah pembuat nolnya gitu loh ya. Nah, saya proses di kertas lain di sini. Min setengah X plus 7 dikalikan 3X plus 1 sama dengan 0. Itu kan. Maka ini min setengah X plus 7 sama dengan 0 atau 3X plus 1 sama dengan 0. Saya proses di tempat yang berbeda. Ini min setengah X. Ini saya kurangi 7, maka min 7-nya habis. Ini saya kurangi 7, jadi min 7. Kedua ruas saya kalikan min 2. Dikalikan min 2 itu jadi X, dikalikan min 2 itu min 14. Sorry, 14. Ini juga begitu. Ini 3X. Saya kurangi 1 jadi 3X, maka yang ini juga saya kurangi 1. Ini saya bagi 3 itu adalah X, ini saya bagi 3 min sepertiga. Jadi pembuat nolnya itu X sama dengan 14 dan X sama dengan min sepertiga. Sorry, ada kesalahan teknis. Ini tadi bukan 3, tapi 3/2. Hati-hati. Ini berarti 3/2. Sorry. Ini sama dengan 3/2. Maka ini nanti 3/2. Saya catat aja yang ini. Biar ini berarti yang sini itu kan 3/2X plus 1 sama dengan 0. Yang kiri saya kurangi 1 jadi 3/2X. Begitu. Maka yang kanan juga saya kurangi 1. Yang kanan saya kalikan 2 3X, ini saya kalikan 2 min 2. Yang kiri saya bagi 3, maka yang kanan juga saya bagi 3. Berarti pembuat nolnya itu adalah X sama dengan min 2/3 sama 14. Nah, jadi pembuat nolnya itu sudah ketemu. X sama dengan 14 atau X itu sama dengan min 2/3. Ini pembuat nolnya. Ya, ini saya singkirkan dulu. Ini pembuat nolnya. Ya. Setelah menemukan pembuat nol, ingat. Nah, setelah menemukan pembuat nol, ingat angkanya. Kita minta bantuan ruas garis untuk menentukan area positif dan area negatif. Min 2 ini analog dengan 14. Min 2 ini analog min 2/3 kan gitu kan. Nah, maka ini 14 sama min 2/3 itu sebagai pembatas seperti halnya min 2 sama 2 ini. Pembatas area positif, area negatif, dan area positif. Nah, maka itu berikutnya adalah menentukan minta bantuan ruas garis. Min 2/3, hati-hati karena ada sama dengan itu tertutup. Nanti bahasan ini setelah bab ini lebih jelasnya. Kemudian ini juga tertutup, ini 14. Nah, kita uji sekarang. Yang palingnya nolnya kan di sini, posisi nolnya itu di sini. Di antara min 2/3 sama 14. Diujikan di sini. Kalau X-nya digantikan 0, ini 7. Jadinya 7 ini. Kalau X-nya diganti 0, ini 1. 7 dikalikan 1 kan 7 positif. Maka ini positif. Lah min 2/3 sama 4 berarti pembatas. Pembatasnya positif berarti ini negatif. Ini negatif. Nah. Itulah. Kemudian setelah tahu area positif, area negatif, maka kita menentukan solusinya. Solusi. Langkah ketiga adalah solusi.
Solusinya nanti. Solusinya. Min setengah X plus 7 kali 3 per 2 X plus 1 negatif atau sama dengan 0. Ya kita pilih yang areanya negatif. Mana yang areanya negatif? Nah, di kirinya min 2 per 3 sama di kanannya 14. Nah itu kan. Maka solusinya nanti ya X kurang dari min 2 per 3. Hati-hati ada sama dengannya. Karena ada sama dengannya. Atau X lebih besar 14. Nah, berikutnya nanti adalah berikutnya ya HP-nya sekarang HP-nya nanti ya X sedemikian X kurang dari sama dengan min 2 per 3 gitu. Atau X lebih besar 14 gitu. X anggota bilangan real. Seperti itu. Nah, jadi langkah-langkahnya ingat. Langkah-langkahnya itu selalu pembuat 0. Setelah membuat 0, minta bantuan ruas garis. Setelah minta bantuan ruas garis, maka kita menentukan area positif dan negatif dengan menguji. Namanya diuji 0. 0 itu di antara min 2 per 3. Diuji di sini ternyata menghasilkan kalau diganti 0 itu 7, kalau diganti 0 1, 7 kalikan 1 itu positif, maka positif. 14 itu pembatas, berarti kalau ini positif, ini negatif. Min 2 per 3 ini juga pembatas, kalau positif negatif. Kemudian solusi. Bagaimana ambil solusi? Karena yang diinginnya negatif. Hati-hati di sini. Ini negatif. Makanya bacanya ditekankan itu negatif. Maka dipilih yang area negatif, ya di kirinya min 2 per 3. Di kirinya min 2 per 3 itu berarti X kurang dari min 2 per 3. Bilangan itu semakin ke kiri kan semakin kecil. Kemudian sama di kanannya 14. Berarti X lebih besar 14. Karena ke kanan itu lebih besar. Nah, itulah jawaban dari soal nomor 2. Jawaban soal nomor 2. Silakan soal nomor 3 itu kalian coba sendiri. Nah, tadi adalah bentuknya bentuk fx kurang daripada gx gitu ya. Itu bentuknya. Nah, berikutnya saya berikan contoh berikutnya. Saya berikan contoh berikutnya itu adalah ini. Ya. Ya. Nah, amati di situ. Kalau yang tadi itu adalah apa namanya? Lebih kurang dari, sekarang lebih dari. Tapi prinsip mengerjakannya adalah sama. Kedua ruas nanti dikuadratkan. Setelah itu diproses, menentukan pembuat 0. Ya. Nah, lebih jelasnya akan saya contohkan itu. Bagaimana jawabannya kan itu kan. Nah. Tidak nampak, saya tampakkan di layar. Ya, ini. Ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari itu. Dari nampak pada layar sebelah kanan. Maka jawab itu. Jawab. Ini nanti untuk soal nomor 1 berarti
3x plus 5 begitu lebih dari 2x plus 5. Nah, ya seperti itu. Nah, ini analog dengan bentuk fx lebih dari sama dengan gx. Ini itu bisa diasumsikan sebagai fx-nya begitu. Ini bisa diasumsikan sebagai gx-nya. Nah, berarti seperti ini analoginya. Maka kalau ini saya kuadratkan, ini juga saya kuadratkan. Lalu diproses, ini diproses. Nah, diproses menghasilkan apa nanti kan itu kan. Ya, diproses. Diproses di tempat yang berbeda biar ketahnya cukup. Berarti ini katanya ini nanti kalau dikuadratkan pasti ingat 3x plus 5 kuadrat. Ini nanti lebih dari 2x plus 5 kuadrat. Seperti tadi. Nilai mutlak itu kalau dikuadratkan nilai mutlaknya hilang. Ini saya bawa ke 3x plus 5 kuadrat min 2x plus 5 kuadrat. Ruas kanan saya jadikan 0. Berarti ini 3x plus 5 kuadrat min 2x plus 5 kuadrat positif atau sama dengan 0. Ingat, ini itu setara dengan itu. Solusinya nanti. Ingat. Ingat itu. Ingat prosesnya. Nah, sama halnya kalau ada A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B gitu. Dikalikan A plus B kan itu kan. Itu selalu terlibat. Tidak ada ini. Berarti ini diasumsikan sebagai A-nya, ini sebagai B-nya kan gitu kan. Maka kalau diproses nanti, kalau diproses ini jadinya 3x plus 5 katanya A-nya kan ini. Min B, B-nya itu kan ini. 2x plus 5. Ya. Dikali A-nya kan ini. Berarti 3x plus 5 plus B. B-nya kan ini 2x plus 5 itu positif atau sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ya. Nah, lalu ini diproses sekarang. Ini sudah. Jadi ini sudah menggunakan aturan A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikalikan A plus B. Ya, ini diproses. Diproses. Ini 3x plus 5 hati-hati min 2x plus 5, min 5 hati-hati. Karena min kena min. Plus kena min. Ya, ini sudah bisa dikumpulkan 3x sama 2x itu 5x. 5 tambah 5 itu 10. Ah, gitu. Berikutnya masih diproses lagi. 3x sama min 2x itu adalah x. Hati-hati 3x dikurangi 2 itu x. 5 dikurangi 5 itu 0. Nah, habis. Berarti ini 5x plus 10 positif. Jadi ini nanti setelah diproses gitu menemukan ini. Nah, menemukan ini yaitu x dikalikan 5x plus 10 apa itu positif atau sama dengan. Nah, prosesnya seperti ini. Kemudian setelah itu ingat tadi cara menyelesaikannya. Langkah-langkahnya apa yang pertama? Langkah-langkahnya itu selalu pembuat 0 tadi, pembuat 0, minta ruas garis bantuan untuk menentukan area positif.
Sama solusi kalau gitu. Ya itu sama kasusnya. Yang pertama nanti adalah pembuat 0. Nah, pembuat 0 berarti ini sama dengan 0. X kalikan 5X, saya kurung aja biar aman. Sama dengan 0. Nah, diproses siapakah pembuat 0-nya. Saya proses di kanannya. X dikalikan 5X plus 10 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 atau 5X plus 10 sama dengan 0. Ini sudah ketemu X-nya. Ini saya kurangi 10 dapat 5X. Ini juga saya kurangi 10. Nah, maka ini saya bagi 5 dapat X, saya bagi 5 dapat min 2. Jadi 0 sama min 2. Jadi pembuat 0-nya itu siapa? X sama dengan 0 atau X sama dengan min 2. Itu pembuat 0-nya. Nah, X sama dengan 0 atau X sama dengan min 2. Setelah itu, tadi langkahnya adalah meminta bantuan ruas garis untuk menentukan area negatif dan positif. Ingat, 0 sama min 2 itu posisinya di 2 sama min 2 sebagai pembatas area positif dan area negatif. Nah, berikutnya adalah minta bantuan ruas garis. Nah, di sini biar cukup. Bantuan ruas garis, begitu. Min 2 itu hati-hati karena ada sama dengannya, penuh. Kemudian sama 0. Min 2 itu posisinya di 0. Ingat, ruas garis, kalau lupa. Nah, ruas garis itu kalau lupa, ini 0, ini min 1, ini min 2. 0 itu di kanannya min 2. 0 itu di kanannya min 2. Dalam sistem ruas garis. Nah, tuh. Berikutnya kita ingin menentukan areanya positif di mana dan negatif di mana dengan menguji. Ujinya jangan 0, 0 sebagai pembatas. 0 itu sebagai pembatas. Nah, ujinya yang paling enak adalah dengan bilangan 1. 1 itu, ini saya perpanjang sedikit. Itu ada bilangan yang namanya 1. 1 saya masukkan di sini, ini jadi 1 karena ininya diganti 1. Berarti ini 5 kalikan 1, 5 ditambah 10, 15. 15 dikalikan 1, 15. Positif. Jadi ini positif. Nah. Karena 0 sebagai pembatas, ini negatif. Karena ini pembatas, ini positif. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan ini itu bertanda positif. Berarti di kirinya min 2 sama di kanannya 0. Mungkin sebagian kalian bertanya. Loh, di kirinya min 2 itu kan semuanya bilangan negatif. Padahal yang diinginkan positif. Dan ini kan positif. Ini bacanya kan positif. Loh, di sini nih di kirinya min 2 itu kan min 3, min 4. Itu kan negatif. Iya, negatif. Di sini bilangannya semuanya negatif. Tetapi kalau dimasukkan di dalam lingkaran merah ini menjadi positif. Yang diinginkan itu yang positif bukan X-nya, tapi nilai yang ada di lingkaran ini. Saya ulangi. Walaupun ini di kirinya min 2, kenapa kok ini positif? Di kirinya min 2 itu kan ada min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Kenapa kok positif? Maksudnya apa? Semua X yang di kirinya min 2 nanti, yang di kirinya min 2 bisa min 3, min 4, dan seterusnya. Kalau dimasukkan ke dalam lingkaran ini bernilai positif. Itu yang diinginkan. Nah, itu maksudnya. Berikutnya adalah menentukan solusi. Siapa solusinya? Karena yang diinginkan kan positif, berarti ke kirinya min 2 sama ke kanannya 2.
Nah, itu kan. Jika ada berarti X kurang dari, ingat ini ada sama dengannya berarti penuh. Nah, min 2 ini simbol atau X lebih besar sama dengan 0. Itu solusinya. Artinya semua X yang di kirinya min 2 bisa min 3, min 4 menyebabkan ini itu positif. Atau semua X yang di kanannya 0 bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kalau dimasukkan di sini negatif, positif. Berarti nanti kalau min 2 sama 0, X itu di antara min 2 sama 0, misalkan min 1, kalau dimasukkan di sini nanti bernilai negatif. Tapi yang diinginkan yang positif, bukan yang negatif. Berarti ke kiri sama ke kanan. Kalau nanti ditulis HP gitu, hiperamasannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari min 2 atau X lebih dari X positif, X anggota bilangan real. Tuh. Jadi sama, selalu mencari pembuat 0. Minta bantuan ruas garis untuk menentukan area negatif, positif, positif. Kemudian memilih solusi tergantung. Kalau dia positif, yang dimilih yang positif. Nah, itu contoh yang satu. Jadi itu bentuk C dan seperti ini saya gabung jadi satu. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya adalah saya ingin mengerjakan yang nomor 2. Nomor 2 sekarang. Nomor 2 itu jawab begitu. Jawab soal nomor 2. Itu sepertiga X min 2 lebih dari nilai mutlak X plus 3. Nah, ini merupakan bentuk yang ini. Bentuk yang ini. Fx, nilai mutlak Fx lebih dari sama dengan nilai mutlak Gx. Ini itu bisa diasumsikan Fx-nya. Ini itu bisa diasumsikan Gx-nya. Kan gitu kan. Berarti Fx lebih dari Gx. Ini bisa sama dengannya ada, bisa jadi enggak. Dalam hal ini sama dengannya enggak ada. Ini kalau dikuadratkan, maka ini kuadrat. Gitu ya. Kalau itu kuadrat, kuadrat. Nah, kemudian diproses seperti tadi. Proses seperti tadi. Ya. Nah, diproses seperti tadi. Nah, ini nanti kalau diproses begitu, ini kan jadinya sepertiga X min 2 kuadrat lebih dari X plus 3 kuadrat. Kalau dikuadratkan nilai mutlaknya lah sesuai dengan pengembangan dari definisi yang sudah saya buktikan di pertemuan kedua. Ini nanti sepertiga X min 2 kuadrat min X plus 3 kuadrat positif. Kan gitu. Tetap menggunakan aturan A min B dikalikan A plus B. Ingat itu aturan. Aturan itu di dalam pembahasan nilai mutlak sering terlibat itu untuk menyelesaikan permasalahan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Tetap kalau ada A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B, A plus B. Polanya selalu begitu, tetap itu polanya. Maka ini kan bisa diasumsikan sebagai A-nya, ini bisa diasumsikan sebagai B-nya, kan gitu kan. Maka kalau ini diproses, nanti kalau ini diproses, sepertiga X min 2 min X min 3,
A-nya ini B-nya, berarti kan A min B. Dikali A plus B, A-nya kan sepertiga X min 2 plus X plus 3. B-nya kan itu positif. Nah, yes, bisa pindah. Nah, berarti sepertiga X min 2 min X begitu. Plus 3, hati-hati. Min X plus 3. Ya. Sorry. Ini plus ini ya. Karena ini plus. Ini plus. Berarti ini tuh min 3. Hati-hati ini. Nah, ini perlu dicek, ditulis, dikerjakan ini. Sepertiga X ditambah X. Nah, ini satu di sini. Nah, di sini aja deh. Saya hitung. Ini kan sepertiga X tambah X. Sepertiga X ditambah X itu sama dengan sepertiga X plus 3/3X. Hati-hati. X itu sama dengan 3/3X. Biar bisa dijumlahkan dengan ini. Disamakan menyebutnya. Berarti sama dengan 4/3X. Maka ini diproses. Ini sama ini itu menghasilkan ini. 4/3X ini. Maka ini adalah 4/3X. Min 2 sama plus 3 itu plus 1. Nah. Sekarang berikutnya memproses ini. Sepertiga X sama min X diproses itu. Nah, di kiri, lihat kiri. Sepertiga X min X itu sama dengan sepertiga X min 3/3X. Karena min berarti 3/3X. 1 dikurangi 3 itu kan berarti min 2/3X. Min 2/3X. Nah, jadi ini sama ini diproses itu sama dengan ini positif. Hati-hati. Min 2/3X. 2 dikurangi 3. Ini min 2, min 3, min 5. Ya. Ini sudah diproses, berarti ini adalah berapa ini? 4/3X plus 1, begitu. Positif. Nah, berarti setelah itu bahwa ini itu ini diproses seperti ini menghasilkan ini. Berarti ini ekuivalen dengan min 2/3X min 5 begitu. Dikali 4/3X plus 1 positif. Saya singkirkan. Ini saya singkirkan. Ya, itu. Nah, tetap langkahnya. Ingat, selalu tetap. Apa itu? Pembuat nol, ruas garis untuk menentukan area positif negatif, solusi. Ya, berarti itu yang pertama nanti adalah pembuat nol. Berarti min 2/3X min 5 dikalikan 4/3X plus 1 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kita hitung di peta yang berbeda. Ya, di sini. Nah, berarti kan min 2/3X min 5 dikalikan 4/3X plus 1 sama dengan 0 kan. Berarti min 2/3X min 5 sama dengan 0 atau 4/3X plus 1 sama dengan 0. Ini kedua ruas saya tambah 5. Ini saya tambah 5 jadi 2/3X. Berarti ini juga saya tambah 5. Ya. Kedua ruas saya kalikan 3 min 2X sama dengan. Kalau 3 kalikan 3 min 2X, saya akan 3 15. Kedua ruas saya bagi min 2 ini X. Ini min 15/2.
Ya. Ini juga gitu. Yang kiri saya kurangi min 1, maka yang kanan juga saya kurangi 1. Berarti min 4/3X sama dengan min 1. Yang kanan saya kalikan 3, maka yang ini juga saya kalikan 3. Yang ini saya bagi 4X, maka yang ini juga saya bagi 4. Nah, berarti pembuat nolnya itu adalah X sama dengan min 15/2 atau X sama dengan min 3/4. Ya. Inilah pembuat nolnya. Ini pembuat nolnya. Setelah ketemu pembuat nol, maka ini saya singkirkan dulu. Nah, maka setelah ketemukan pembuat nol, berikutnya adalah minta bantuan ruas garis. Nah, yang jadi pertanyaan, posisi min 3/4 sama min 15/2 itu yang kiri siapa dan yang kanan siapa? Ini harus tahu. Bahwa begini ilustrasinya. Ya. Kalau ada ruas garis, ini ada 0, ini ada min 1, ada min 2, ini ada min 3. Semakin negatifnya besar, posisinya di kiri. Nah, min 15/2 itu posisi lebih besar daripada 3/4. Maka nanti posisi min 15/2 itu, coba, min 3 posisinya di kirinya min 2. Berarti min 15/2 nanti posisinya di kirinya min 3/4. Berarti ini nanti posisinya itu adalah min 15/2, kemudian yang kanannya itu min 3/4. Seperti itu. Nah, itu untuk menggambarkan menggambarkan ruas garisnya. Ingat, ini lubang karena tidak ada tanda sama dengan. Nah, setelah ini kita cek 0 itu posisinya di mana? 0 itu posisinya di sini, 0 itu. Nah, ingat tadi ruas garis tadi, mana ruas garis tadi? Nah, 0 itu pasti min 3/4 itu di kirinya 0, yang negatif itu di kirinya 0. 0 itu di kanannya negatif, pasti gitu kan? Di kanannya negatif 0 itu. Nah, 0 kita cek di sini, ini pengeceknya. Nah, ini di sini pengeceknya. Nah, kalau diganti 0, ini 0 min 5. Kalau diganti 0, ini 1. Min 5 dikalikan 1. Kalau X-nya diganti 0, ini kan 0 min 5 berarti min 5. Kalau X-nya digantikan 0, berarti ini 0 tambah 1, 1. Ini min 5 dikalikan 1 kan min 5. Min itu negatif. Ini negatif. Ini sebagai pembatas, ini positif. Ini sebagai pembatas, ini negatif. Nah, kemudian berikutnya mencari solusi. Nah, ingat, yang diminta itu adalah positif. Makanya pertama kali saya membahas kejaksamaan, hati-hati membaca. Ini positif. Berarti dipilih yang positif. Nah, ya. Berarti apa yang positif itu adalah min 15/2 kurang daripada X kurang dari min 3/4. Kalau ditulis dalam bentuk himpunan, nanti himpunan HP-nya itu adalah X sedemikian hingga min 15/2 kurang dari X kurang dari min 3/4 X anggota bilangan real. Kalau ditulis dalam bentuk himpunan. Nah, jadi langkah pertama pembuat 0, langkah kedua minta bantuan ruas garis untuk menentukan area positif negatif, kemudian menentukan solusi. Kalau yang diinginkan HP dalam bentuk himpunan ya seperti itu. Itulah langkah-langkah
dalam menyelesaikan pertidaksamaan yang berbentuk fx lebih besar sama dengan gx atau fx kurang daripada gx. Masing-masing sudah saya berikan contohnya. Masing-masing sudah saya berikan contohnya. Oleh sebab itu, kalian harus berlatih agar apa-apa yang sudah saya berikan itu semakin paham. Yang sudah paham akan lebih paham, yang kurang paham akan menjadi paham. Karena dengan berlatih itu akan memperdalam pemahaman. Seseorang kalau rajin berlatih, maka pemahamannya akan lebih. Nah, sebagai latihan begitu, latihan yang berkaitan dengan bentuk itu, latihan bentuk itu. Ini merupakan bentuk yang bentuk yang C, yaitu bentuk nilai mutlak fx lebih dari sama dengan gx, nilai mutlak gx, atau nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx. Itu ada latihannya seperti itu. Nah, ya, untuk khusus nomor satu itu berkaitan dengan bentuk yang pertama sama bentuk yang kedua, bentuk A dan bentuk B. Untuk B, nanti clue-nya begini. Untuk yang pertama itu, nanti kalau ada nilai mutlak 3 kurang dari nilai mutlak 2x plus 1 kurang dari 7, itu maksudnya adalah, ini maksudnya kan nilai mutlak 2x plus 1 lebih dari 3. Nilai mutlak 2x plus 1 itu lebih dari 3, ya kan? Ini 3 kurang dari nilai mutlak 2x plus 1, berarti nilai mutlak 2x plus 1 itu lebih dari 3. Dan nilai mutlak 2x plus 1 itu kurang dari 7. Ini untuk pembahasan ini. Ini clue-nya. Ini kalian kerjakan dengan menggunakan aturan yang B yang sudah saya jelaskan di pertemuan keempat. Ini menggunakan aturan yang A. Bentuk yang A. Ini tuh bentuknya bentuk B, ini bentuknya bentuk A. Seperti nampak layar sebelah kiri itu loh ya. Ini berbentuk fx nilai mutlak lebih daripada C. Nah, seperti kiri itu. Kalau itu fx nilai mutlak fx kurang daripada C. Jadi ini dikerjakan dengan menggunakan aturan ini, dan ini dikerjakan dengan menggunakan aturan. Untuk khusus nomor 1. Sementara nomor berapa itu? Nomor 2 sampai nomor 8 ya seperti apa yang saya jelaskan tadi. Seperti apa yang sudah saya jelaskan. Ya, itu bentuk yang ke C. Untuk pertemuan berikutnya saya akan membahas bentuk yang D. Dan perlu diingat, ini sering keluar di tes SBMPTN ataupun untuk UGM ataupun SIMAK UI. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini semuanya bisa kalian pahami. Yang jelas, menyelesaikan pertidaksamaan itu lebih rumit daripada menyelesaikan persamaan. Saya analogikan, ketika ada orang bersengketa, kemudian banyak persamaan di antara dua orang itu, untuk menyelesaikan itu lebih mudah daripada ada dua orang yang lain bersengketa, perbedaannya itu banyak. Tentu untuk menyelesaikan, untuk menyatukan lebih sulit daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan ada dua orang bersengketa, tapi banyak persamaannya. Banyak persamaannya. Maka dalam mendamaikan lebih mudah daripada ada dua orang lain
bersengketa dan mempunyai banyak perbedaan. Untuk menyatukan itu tentu lebih sulit. Ya. Tetapi yakinlah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Andaikan soal SBMPTN atau SIMAK UI atau UM-UGM itu mudah, maka semua orang bisa masuk. Maka hanya orang-orang yang mau bersusah payah, merekalah yang akhirnya memenangkan persaingan. Nah, jadi itulah makanya berlatih, dengan berlatih itu kalian akan menjadi lebih paham. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kalian pahami semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.